sebelumnya kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah Taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan, terutama pada nikmat iman Islam juga masyarakat walafiat. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'ala al-karim. Allahumma ta'ala na'udzu khairu wa barakatuhu wa ni'mah wa syihat wa quwwat wa jannah min kulli bala'id dunya wa daril akhirah. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun yang tercinta masyarakat Kabupaten Karawang. Jangan lupa tanggal 9 Desember semuanya gunakan hak pilihnya dengan baik untuk menentukan besok Karawang lebih baik lagi. Kenapa demikian? Ini yang pertama dulu ya. Bupati dan wakil bupati baru menghabiskan uang negara 94 miliar. Karena itu sayang kalau tidak digunakan hak pilihnya. So kalian semuanya harus datang di TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Ada nomor 1 perempuan, nomor 2 perempuan, dan Kang Jimmy yang paling ganteng, nomor 3. Oke? Bagi saya, seorang pemimpin itu harus bisa dan memahami serta tuntas dalam persoalan 1, manajerial keuangan, yang kedua, manajerial pemerintahan, dan yang ketiga yang paling inti, pemimpin itu wajib memiliki sense of crisis, memiliki responsibility atau kepekaan sosial, kepekaan hati. Kita ulas satu-satu. Yang pertama, manajerial keuangan. Duitnya rakyat Karawang itu banyak. Tahun ini 4,6 triliun. Pasti dong tahun depan pendapatan kita nambah. Di tahun depan saya asumsikan APBD kita, uang rakyat, tembus di angka 4,7 triliun. Nah yang 4,7 triliun ini jika dikalkulasikan dibagi 2 buat belanja langsung dan belanja tidak langsung, anggaplah belanja langsung 40%. Belanja tidak langsung, gaji, mulai aparatur pemerintahan desa, bupati, wakil bupati, anggota dewan, PNS, semuanya itu 60%. Berarti dalam 1 tahun kita punya 1,9 triliun. 1 triliun 1 tahun, fokus buat pembangunan. Ngebangun apa aja? Jalan, SD, irigasi, pokoknya semuanya dah infrastruktur kita. Sehingga perekonomian kita bisa lebih terarah lagi. Kalau jalannya bagus kan, jalan semuanya. Kalau SD-nya bagus, hebat dong dunia pendidikan kita. Kalau fasilitasnya lengkap, hebat dunia pendidikan kita. Kalau rakyat Karawang kesehatannya di-up oleh APBD, maka urusan kesehatan menjadi selesai. Bukan hanya diselesaikan oleh BPJS. Itu 1. Kepiawaian seorang pemimpin dalam hal melakukan manajerial keuangan. Kang Jimmy dan Teh Yusni punya jargon bersama Jimmy Yusni, Karawang bebas kemiskinan dan pengangguran. Kita turunkan, kita breakdown. Seperti apa sih uraiannya bebas kemiskinan? Begini, Bupati cukup menyimpan uang, kerjasama MOU antara Bupati dengan pimpinan cabang BRI ini umpamanya, 50 miliar saja. Simpen nih duit negara, duit rakyat Karawang di BRI, 50 miliar. Kemudian BRI kita minta untuk mengedukasi, mendidik rakyat Karawang agar mau berwirausaha di kampung halamannya masing-masing, di rumahnya masing-masing. Kalau sekarang di Karawang banyak rentenir, itu wajar. Kenapa? Karena Bupati tidak pernah mengalokasikan pinjaman tanpa jaminan. Besok bersama Jimmy Yusni, pinjaman tanpa jaminan. Jaminannya cukup pakai kartu wirausaha dan KTP saja. Rakyat akan dengan gampangnya mendapatkan fasilitas kredit, modal KTP doang, modal kartu wirausaha 1 juta, 5 juta, sampai 10 juta. Caranya seperti itu, nanti diedukasi, dididik oleh BRI. Kalau memang usahanya ini total modalnya adalah 10 juta, tentunya nanti perbankan. Nah, itu urusan perbankan lah ya. Maka dengan sendirinya kemiskinan ini akan terurai. Kalau sekarang banyak sekali nih. Kenapa demikian? Sekali lagi saya sampaikan.
tidak pernah ada keberpihakan dari bupati untuk memberikan pinjaman tanpa jaminan kepada 2,6 juta rakyat Kerawang. Yang kedua, mengurangi kemiskinan yang kedua, bantuan langsung tunai cuma-cuma. Oke, kita urai besok. Ustadz Afin Kerawang, Ukola Awal Masakin, orang-orang yang nggak mampu, ada berapa yang sudah dapat PKH? Ada berapa yang sudah dapat BPNT, bantuan pangan non tunai? Ada berapa yang sudah dapat bantuan dari pemerintah yang lainnya? Oke? Sisanya yang belum kebagian, masuk nih APBD 50 miliar tiap tahun bagi mereka yang belum dapat bantuan, yatim dan duafa atau orang-orang tidak mampu. Nah, dengan pola seperti itu, kemiskinan insya Allah akan terurai. Oke, next, persoalan pengangguran. Anda kan tahu bahwa Jimmy Yusti mengusung jargon bebas pengangguran. Caranya seperti apa? Gampang kalau pengangguran. Kenapa saya bilang gampang? Karena saya Bupati Kerawang, bukan Bupati Ciamis. Di Ciamis kan nggak ada perusahaan, Pak. Kalau di Kerawang kan semua perusahaan manufakturing ada di Kerawang. Perusahaan tekstil, sandang kulit ada di Kerawang. Apa yang nggak ada di Kerawang, bro? Kuburan saja ada di Kerawang, tempat orang istirahat terakhir kan? Ada semua di Kerawang. Pabrik duit ada di Kerawang, Berlin. Ini caranya. 1586 PT pabrik. Kita buletin deh ya, biar gampang ngitungnya. 1500 pabrik. 1500 pabrik, besok Bupati akan minta sama perusahaan 30 orang dalam 1 tahun, 1 PT. 30 orang dalam 1 tahun, 1 PT kali 1500 pabrik saja. Gak usah 1586, 1500 saja kalikan 30 orang. Dalam 1 tahun ada 45.000 tenaga kerja rakyat Kerawang yang bisa bekerja di kampung halaman sendiri. Jadi kalau pabrik mau ngangkat 100, 70-nya orang Jawa atau orang Sumatera atau orang Papua silakan. Itu hak perusahaan. Yang pasti perusahaan mengalokasikan 30 orang 1 PT 1 tahun. Saya yakin perusahaan pasti mau. Paling syaratnya 1 perusahaan. Perusahaan menginginkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, yang memiliki etika, yang memiliki attitude, yang memiliki tingkat kedisiplinan yang hebat. Oke, nggak ada masalah. Kita latih mereka. Karena itu kita gelontorkan duit negara 1 tahun 30 miliar untuk mendidik dan mengedukasi anak muda Kerawang agar memiliki daya saing yang hebat. Sehingga mereka ditempatkan di perusahaannya enak. Perusahaannya pasti tersenyum. Ini yang saya maksud simbiosis mutualisme. Pengusaha butuh kenyamanan, butuh kekuasaan, butuh kebijakan. Bupati butuh pengusaha. Yang paling dibutuhkan adalah rakyat Kabupaten Jakarta. Dua jargon inilah Kerawang, bebas kemiskinan dan pengangguran. Saya kira kalau urusan yang lain, yang penting Bupati bisa memanage keuangan dengan baik. Manajerial keuangan itu bukan hanya menghabiskan duit. Manajerial keuangan itu adalah bagaimana caranya meningkatkan, mengoptimalkan potensi pendapatan yang hari ini belum bisa dicapai dengan baik. Ada pabrik yang begitu banyak, ada ini yang begitu banyak, maka besok ini harus dimaksimalkan semua. Saya kira itu dari saya. Saya Haji Ahmad Jamasari, pernah jadi anggota Dewan 2 kali, hari ini jadi Wakil Bupati. Mohon doa restu, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga 9 Desember terpilih, ditakdirkan sebagai Bupati Kerawang. Hadirin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah, fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.